모두 보고 싶었어 이던 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉 Assalamualaikum. Kami sayang mama papa. Wah, Kami sayang kawan-kawan. Yeay. Kami sayang semua. Oh oh oh, Ma dan Hana bermain bersama. Bayangkan. Wah, hebatnya. Alhamdulillah. Gembira sama-sama. Oh oh oh, Ma dan Hana. Ijma secara bahasa adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Sedangkan kata ijma secara bahasa berarti kebetulan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah. Menurut istilah usul fikih seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat. Unsur-unsur ijma ada 5. Yang pertama, adanya kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam atau ulama. Yang kedua, suatu kesepakatan yang dilakukan haruslah dinyatakan secara jelas. Yang ketiga, yang melakukan kesepakatan tersebut adalah para mujtahid. Yang keempat, kesepakatan tersebut terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang kelima, yang disepakati itu adalah hukum syara mengenai suatu masalah atau peristiwa hukum tertentu. Macam-macam ijma. Pertama, ijma qauli, yaitu suatu ijma di mana para ulama mengeluarkan pendapatnya dengan lisan ataupun tulisan yang menerangkan persetujuannya atas pendapat mujtahid lain di masanya. Yang kedua, ijma sukuti, yaitu suatu ijma di mana para ulama diam, tidak mengatakan pendapatnya. Diam di sini dianggap menyetujui. Para mujtahid baik seluruh ataupun sebagian dari mereka tidak menyampaikan pendapatnya secara tegas dan jelas, tetapi mereka berdiam diri saja atau tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah dikemukakan atau dijelaskan oleh mujtahid lain yang hidup di masanya. Ijma sukuti disebut juga ijma rukhsah. Sandaran ijma. Ijma tidak dipandang sah kecuali apabila ada sandaran. Sebab ijma bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri. Sandaran tersebut dapat berupa dalil qat'i atau Quran dan hadis mutawatir, juga dapat berupa dalil zani. Pendapat ulama mengenai ijma. Dalam hal ini ada 4 ulama yang berpendapat. Yang pertama yaitu Imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat bahwa ijma ialah kesepakatan para mujtahid yang terjadi pada masa sesudah masa Nabi Muhammad terhadap suatu urusan. Dan yang kedua yaitu dari Imam Malik bin Anas. Beliau berpendapat bahwa ijma merupakan persetujuan pendapat ahlul hal wal aqdi dari umat. Karena menurutnya suatu urusan yang telah diijma berarti telah diijma oleh ahli fikih dan ahli ilmu. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu dari Imam Ahmad bin Hambal. Beliau berpendapat bahwa ijma tidak mungkin terjadi dan sangat sulit untuk mengetahuinya. Karena menurut beliau ijma tidak mungkin terjadi pada masa selain masa sahabat. Yang terakhir menurut Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa seseorang tidak dapat mendakwakan ijma kecuali pada sekumpulan fardu yang telah ditetapkan oleh agama. Beli beras, campur ketan, naik becak sampai perempatan, bekerja keras untuk masa depan, semoga yang baca diberi kesehatan, amin.
Wow,